Iya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Kita masih bersama dengan owner Basgo CV Dewi, Mbak Dini Febrianti ya. Baik, tadi ya Mbak Dini kita sudah ngobrol ya untuk proses ya untuk pembuatan Basgo CV Dewi ya. Dari kan ini sudah cukup banyak ya bakso goreng di Makassar ya. Nah ini menjadi pembeda ya seperti yang diinformasikan tadi smart listener, secara konsep juga yang menjadi pembeda itu adalah porsinya iya. Lebih banyak ya. Kemudian tadi sambal. Ini iya, gimana tuh? betul. Gimana? Apakah ada racikan tersendiri? Iya, racikan tersendiri dengan penuh cinta. Jadinya yang memakannya merasa nyaman dan senang. Jadi, yang tadinya gundah gulana jadinya enggak gitu iya. ya. Makanya biasa saya kalau iklan di sosmed, apapun masalahmu, jangan lupa ngebasgo hari ini. Dijamin hati senang, perut kenyang, dan perasaan bahagia. Itu menjadi ini ya untuk tagline-nya ya. Kalau tagline-nya ada lagi, Mbak. Ada lagi apa tuh? Jadi ini memang saya bedanya di porsi dan sambal. Sambalnya. Jadi sambalnya ada 2 macam. Emang kalau yang kebanyakan itu biasanya gimana sambalnya, Mbak? Biasanya mereka ada sambal kacang dan sambal tumis biasa. Jadi maka itu waktu itu saya mikir kalau saya buat sambal kacang juga kan sama aja berarti ya. Ya sama dengan yang lain. Sama aja dengan yang lain, nggak ada Yang tetangga bedanya. punya. Jadi orang nggak cari kalau orang mau yang lain pasti orang cari basgo. Saya mikirnya begitu. Orang mau cari yang lain, orang carinya basgo. Nah, berpikirlah saya untuk buat sambal yang asam manis pedas ini. Asam manis pedas. Asam manis pedas. Jadi satunya sambal tumis. Sambal tumis itu saya namain sambal mama. Sambal mama. Karena Ceritanya gimana tuh? Itu kan rata-rata yang waktu awal-awal saya coba-cobain ke teman-teman itu kan sambalnya cuma satu, sambal tumis. Nah, rata-rata mereka bilang begini, ini sambalnya rasanya sambal jadul banget, yang sambal zaman-zaman nenek-nenek kita dulu yang gitu. Sambal mama itu ya. Sambal rasanya pokoknya rasa mama. Oh ya sudah. Apa sebenarnya yang menjadi ini jadi ciri khas gitu ya untuk sambal mama ini? Kalau sambal mama ini dia pedas. Pedasnya nampol. Berapa? Nampol dia. Berapa? Bisa di level 7 apa 8 ya. Jadi pecinta pedas bisa coba langsung sambal mamanya. Nah, setelah itu banyak yang, Mbak, sambalnya terlalu kepedesan. Ada nggak yang bisa nggak turunin levelnya sedikit? Nah, dari situ itu inspirasinya untuk bikin sambal kakak ini. Jadi yang sambal pedas asam manis ini saya namain sambal kakak. Jadi ada mama, ada kakaknya. Ada mama, ada kakaknya. Sambal asam pedas manis. Asam pedas manis ya. Itu gimana ya? Jadi itu memang kayak rasa nano-nano mungkin. Iya. Jadi itu saya lihat-lihat dari teman-teman anak saya yang tua itu mereka itu kan sukanya yang begitu-begitu. Jadi atau terinspirasi juga nih karena kan orang Makassar itu biasanya suka yang asam-asam. Ya itu, kan? Ya makanya teman-temannya itu suka ngobrol-ngobrol, enak kalau begini ya. Sudah dengar dari situ ya. Oh kayaknya anak-anak yang anak-anak remaja-remaja gitu mereka seleranya lain. Jadi terciptalah sambal mama ini. Mama dan sambal kakak ini ya, yang asam pedas manis. Oke. Nah itu ya, jadi sekali lagi nih smart listener untuk sambal ya, varian sambal dari Basgo CV Dewi itu ada 2, yaitu sambal original yaitu sambal mama, kemudian ada sambal asam pedas manis atau yang disebut dengan sambal kakak. Terus kalau yang pesan gimana? Sambal mama atau sambal kakak? Setiap mereka pesan saya kasih 2 macam sambal. Kakak atau mama? Satu sambal mama, satu sambal kakak. Oh gitu. Jadi setiap beli 1 porsi tetap dapat 2 macam sambal. Kecuali kalau memang mereka pesannya khusus, Mbak, saya nggak mau yang pedas, saya mau yang sambal ini, baru digantikan ya. Nah, untuk hari ini smart listener, kalau Anda lihat ya di display itu kan ada varian ya basgonya, itu bisa disebutkan Mbak Dini? Oke, ini basgo. Lebih dekat dengan mic-nya ya. Oke, sambil diangkat ya. Ini basgo, bakso goreng.
yang original ya? Iya. Original ya. Mhm. Original rasanya. Yang ini tahu bakso, namanya tabago. Tabago. Ya. Itu isiannya ada isiannya Mbak? Ini tahunya saya belah, diisi adonan bakso dalamnya, di luarnya dibalur adonan bakso lagi. Terus ada sayurannya nggak? Nggak ada. Ini bukan tahu isi gitu ya? Bukan tahu isi ya. Pure dia adonan Ingat bakso gorengan yang semuanya. biasa gitu ya? Ya makanya ini ada tabago, lain dari yang biasanya kan. Terus Ini ada yang satu, ini namanya crispy. crispy. Ini kerupuk pangsit, isinya adonan bakso juga. Oh, jadi kerupuk pangsit terus Diisi adonan bakso dalamnya. bisa Bisa ya? ini di dalamnya ya. Jadi baksonya utuh atau baksonya Enggak, yang adonannya Mbak. Jadi dia nggak utuh. Jadi bentuknya ikut sama bentuk ininya, kerupuk pangsitnya ini. kerupuk pangsitnya. Jadi baksonya ada di tengah-tengah gitu Di ya? tengah-tengah. Oke. Jadi ada variannya. Bisa disebut lagi Mbak Dini untuk varian baksonya? Ada basgo, Ya. ada tabago, tahu bakso goreng, Iya. ada crispy, Ada kerupuk crispy. pangsit, Kerupuk crunch. pangsit ya. Oke. Nah, untuk saat ini nih, kalau semuanya smart listener mau pesan ya, selama ini untuk yang mau pesan gimana caranya? Kita ada di GrabFood dan Iya, GoFood. iya. Ada bisa lewat WA Online ya? langsung. Oke. Online. Jadi kita ada WA juga yang Iya. mau pesan lewat WA bisa langsung. Oke. Terus untuk pengantaran sendiri itu kalau yang dekat-dekat kayaknya Kalau pengantaran by kurir. by kurir Iya, kita ya? ada kurir juga. Jadi kurir saya itu ada 3 standby. Iya. Uh-uh. Selama ini untuk pemasarannya sendiri itu memang secara online ya semuanya. Iya, ya? saya Dari mulut ke mulut online. juga. Dari mulut ke mulut dan secara online. Jadi saya mengandalkan sosmed, sangat Sosmed. mengandalkan sosmed. Instagramnya, coba Instagramnya. Instagramnya ada, Facebooknya ada. Kalau misalnya saya ada orderan banyak atau apa, saya usahakan live. Oh, live ya. Saya live Facebook, ada live Instagram juga. Oke. Jadi orang bisa lihat langsung prosesnya seperti ini, tokonya Basgo seperti ini. Jadi biar mereka yakin memang mau beli di situ. Oh bersih ya, Bersih. ini ya, prosesnya begini ya, gitu. Untuk Instagramnya, Facebooknya itu bisa disebutkan? Iya. Ya. Kalau Instagramnya itu basgo_cvdewi, Facebooknya Basgo CVDewi. Oke. Kalau selama ini untuk yang pesan, apakah dari kalau selama ini nih sesuai dengan yang ada ya, itu udah sampai kemana untuk Basgo CVDewi? Sampai ke luar kota sudah, alhamdulillah. Iya. Ada yang ke Papua, ke Sorong, ke Timika, ke apa satu? Jauh juga ya? Iya. Itu proses pengepakannya seperti apa tuh bisa untuk bisa tahan gitu ya Mbak Dini ya? Kalau saya lihat kan ini memang fresh gitu ya. Iya. Ini juga nanti ada yang pesan baru saya gorengkan. Oh. Jadi memang agak lama nunggunya. Prosesnya sampai 15-20 menit. Iya. Jadi biar sampai ke tangan mereka itu masih hangat, masih Tapi enak. kalau yang sampai keluar untuk daerah itu keluar gimana? daerah, saya bikinnya versi frozen. Oh, frozen. Jadi ya. digoreng setengah matang dulu, terus ditiriskan, didinginkan. Nanti udah dingin baru dia masuk freezer, baru di-freeze-kan. Dia ada kemasan khusus. Kalau saya lupa bawa, ada kemasan khusus untuk yang frozen. Harusnya dibawa juga ya, jadi bisa lihat gitu ya smart listeners ya. Mungkin kalau semuanya pas lebaran gitu ya, nggak sempat ngumpul ya sama keluarga, ya udah antarannya aja yang dikirim gitu ya. Iya, banyak. Oh, jadi ada untuk versi Frozen. bekunya juga, Iya, frozennya ada juga yang frozennya juga. Itu bisa tahan berapa lama, Mbak? Tahan 2 minggu. Dia suhu freezer bisa tahan 2 minggu. Jadi itu buat versi frozennya juga saya trial and error juga. Pokoknya semacam fit and proper test lah gitu. Dicoba di ini sampai betul-betul yakin ini bisa keluar untuk versi frozen. Oke, jadi itu ya. Jadi nggak langsung bisa jadi gitu ya. Jadi memang harus dicoba beberapa kali gitu ya. Iya, harus dicoba beberapa kali. Karena jangan sampai ada apa-apanya. Iya. Oke, next ya, mungkin ini menjadi closing statement kita juga. Mungkin dari Mbak Dini masih ada yang ingin disampaikan untuk smart listener yang mendengarkan kita di sore hari ini, mulai dari proses idenya sampai terciptalah Basgo goreng CVDewi ya. Basgo CVDewi ya. Ini mungkin untuk himbauan juga nih untuk smart listeners ya, untuk memulai usaha. Mungkin dari Mbak Dini ada yang disampaikan untuk smart listeners? Untuk teman-teman yang
baru mau mulai usaha, yang pertama ya harus semangat, punya konsep yang jelas, pasti dan jelas, berani keluar dari zona nyaman, dan apa ya? Jangan terlalu banyak mikir. Action aja langsung. Betul, betul Mbak, betul sekali. Jangan kebanyakan mikir. Action betul. aja langsung action aja dulu, betul. Oke. Setelah action baru nanti dari situ baru learning by doing, gitu kan. Baru belajar. Salahnya di sini harusnya begini, salahnya di sini harusnya begini. Oke. Itu ya yang tentunya ini bisa hal yang satu inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Mbak Dini Febrianti ya. Oke Mbak Dini, kita terbatas oleh waktu ya. Dan sekali lagi sukses ya untuk Basgo CV Dewi. Mudah-mudahan juga bisa nambah outletnya ya. Amin, iya. Saya ada rencana mau buka outlet Sudiang. Ini sementara dibuat konsepnya. Ya, ditunggu undangannya ya. Insya Allah. Baik, Smart Listener, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Dini Febrianti, sukses untuk Basgo CV Dewi. Ya. Dan Smart Listener, demikian untuk Senin Inspirasi kita di sore hari ini. Dan nanti 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.